Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mentutorialkan tugas saya yang ke-11, yaitu kita membuat tabel di database yang dimana kita mengambil data lain, kita menggabungkan data lain ke yang lain gitu. Pertama kita buka dulu XAMPP-nya. Kita hidupkan dulu XAMPP-nya. Kita hidupkan yang package sama MySQL. Nah, kalau udah hidup, kita ini dulu. Nah, baru kita ke Google. Terus kita nih spreadsheet. Nah, kita buka yang ini. Kita mau bikin tabel dulu di sini seperti untuk bayang-bayang gitu. Untuk biar kita waktu di database-nya udah kebayang mau bikin apa gitu ya. Kita bikin baru. Spreadsheet namanya, spreadsheet. Nah, udah. Bentar, masih loading ya. Lama banget ya jaringannya, maaf. Oke, setelah itu aku mau ketik di sini. Aku mau bikin tabel yang namanya data siswa. Setelah itu aku ambil 5 kolom ke kanan, 5, 4, 5. Terus kita ke yang ada jendela ini, terus kita ambil yang full. Nah, jadinya dia per kolom gini. Setelah itu aku mau isi di sininya ID siswa. Setelah itu di sininya aku mau bikin nama. Terus habis nama, jenis, kelamin. Habis jenis kelamin, aku mau bikin kelas. Terus alamat. Oke. Setelah itu bikin lagi 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kita ke jendela lagi, terus kita ambil yang full juga. Nah, baru di sini kita isi ID siswanya. Misalkan aku mau si ID-nya ini berapa ya? Misalkan 501, 502, 503, 504, 506. Oke, setelah itu namanya, misalkan namanya Sakinah. Sakinah
Yasmin, Haikal, Hasan, Moza ini laki ya. Terus habis itu jenis kelaminnya perempuan, laki-laki, terus kelasnya misalkan kelas 7A 1, 7A 2, 7A 3, 7A 4, 7A 5. Terus kita kasih alamatnya, misalkan aku dari Sidoarjo, misalkan Sidoarjo, Yasmin jadi Citayam, terus kalau di Bandung misalkan, terus Hasan dari Bogor, ini dari Jakarta. Dah. Setelah itu kan kita udah kebayang nih bikin apa, bikin tabelnya. Terus kita kan mau bikin 2 tabel, yang dimana di sesama dua tabel itu dihubungkan gitu, ada satu hal yang dihubungkan. Jadi kita bikin tabel lagi setelah ini. Oke, ini tabel data siswa. Setelah itu aku mau bikin nilai raport. Gimana di sini? Nilai raport. Setelah itu kita bikin lagi 5 ke samping. 5 ke samping, 1, 2, 3, 4, 5, terus ke bawah. Tuh 2, kita bikin dulu satu gini. Terus kita jendelain lagi yang full. Baru kita isi. Nah, di sini aku mau isinya kode raport. Setelah itu, setelah kode raport, ID siswa, bis ID siswa, aku mau kasih nilai, bis nilai, predikat, kriteria. Nah, nih, kok di sini? Nah, setelah itu kan kita udah bikin nih 5 ini juga, 5 field. Kita isi juga 5 samping, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita jendelain. Baru kita isi kode raportnya.
kode rapotnya berapa ya? Misalkan 99. Jangan deh. 8 95 8906 8907 8908. Nanti bingung. Bentar. Kita bikin nilai lunas saja. Ada satu. Sama dong nanti. Jangan. Kita bikin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Dan 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Setelah itu ini 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah itu ID siswanya itu harus sama dengan ID siswa yang di sini. Gak boleh beda, harus sama. Jadi gak boleh tipe. Kalau tipe bakal salah. Berapa itu? 501, 502, 503, 504, 506. 5. Lah, di sininya 506. 505. Tuh. Udah kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau udah, terus aku mau ngasih nilainya. Nilainya misalkan ini 85. Terus 90, 95, 70, atau enggak 50. Semuanya berapa ya nilainya? Predikatnya misalkan ini B, terus ini A, ini A plus, A aja deh, A. Terus habis itu ini C, ini C. Kriterianya lulus, pakai huruf kecil aja ya kalau bisa, lupa. Kok gede lagi? Oke. Setelah itu yang ini tidak lulus. Oke. Kalau udah, kan ini kita udah ada 2 tabel. Ini bayangan kita nanti bakal bikin tabel seperti ini.
Lalu kita akan menggabungkan dua tabel ini. Jadi kan ada ID siswa, sama kan ID siswanya. Nah, kita mau ngambil data di ID siswa ini ke sini gitu. Jadi dia berhubungan gitulah. Setelah itu karena kita udah hidupin X dan PP-nya, baru kita bikin ininya apa? Kita buka dulu terminalnya. Ini. Oke, kita giniin aja, terus kita buka cd titik-titik slash titik-titik, terus apa? cd exam pp slice my sql slice bin. Kalau udah baru my sql min urut. Oke, kita udah masuk di MariaDB nya. Setelah itu kita membuat database dulu. Create data by base database apa ya, sekolah. Kita mau bikin sekolah kayak gini. Oke, terus kita baru iniin use sekolah. Oke, berarti kita udah bikin tuh MariaDB yang dikurungnya udah sekolah, berarti kita udah masuk ke database sekolah. Terus habis itu karena kita mau bikin table, berarti kita create table siswa ini aja ya. Oke, setelah itu buka kurung, baru kita isi si field ini nih, yang ke samping nih, yang ID, nama, nah itu. Oke, pertama-tama kita ambil ID siswa. ID siswa di sini kita menggunakan primary key. Dulu. Intinya misalkan 13. Terus primary key. Ini. Setelah itu kita bikin nama. Namanya pakai varchar aja. Varchar berapa? 50. Aduh. Ulang nama varchar 50. Terus habis itu kita mau bikin nama jenis kelamin. Di jenis kelamin ini kita pakainya enum. Enum itu kayak pilihan, jadi kayak ini. Terus kita kasih pilihan nih, misalkan B atau enggak L. Terus kita kasih koma lagi, ini kita mau bikin. Terus habis itu kita bikin kelas pakainya varchar
aja 30. Habis itu kita bikin kelas, habis itu kita bikin alamat ke varchar lagi berapa? 100 misalkan. Karena kita udah bikin kan 5 nih, ada ID nama, ada siswa, nama varchar, jenis kelamin, kelas, alamat, udah semua kan. Nah kalau udah semua, karena kita udah selesai, berarti kita enter, kita nggak usah kasih koma, kita enter, terus kita buka kurung tutup, terus titik koma. Oke. Query oke, berarti udah terini kan. Berarti kita mau lihat nih hasil yang kita bikin ini. Pakainya des siswa gini. Nah, nih udah kan, berarti setelah itu kita bikin isinya nih, isinya kita pakai insert into siswa values, suka enter. Nah kita buka kurung, ketik 1, baru kita isinya dari sini sama di ID siswa, jadi berurutan gitu. ID siswa Sakinah perempuan 7A1 Sidoarjo gitu. Oke, kita bikin misalkan namanya ID-nya berapa, ID-nya gak boleh salah ya, ID-nya 501. Terus namanya Sakinah. Terus habis itu dia jenisnya perempuan. Habis perempuan dia tuh kelas 7A1. Terus habis itu dia kelas alamatnya Sidoarjo. Nih karena udah, terus kita koma karena kita mau bikin lagi kan. Terus kita ini siapa namanya, Citayam. Oke. Citayam A72 perempuan, namanya Yasmin. Kalau udah bikin lagi, kita ketik menu lagi nih 503, namanya Haikal, terus dia laki-laki, dia kelas 7A3, dia anak Bandung. Setelah itu kita bikin siapa, Hasan. Oke. Kita bikin 4. Kita ganti namanya jadi Hasan. Dia laki-laki, kelas 7A4, orang Bogor. Setelah itu kita enter, kita bikin
Somoza. Jakarta. Kelima. Namanya Moza. Setelah itu 5. Nah, udah semua kan? Karena udah semuanya, ini nggak usah kita komain, kita langsung tutup aja. Oke, titik koma. Bismillah, semoga nggak error ya. Oke, terus kita lihat nih hasilnya. Select bintang from siswa. Nah, ini hasilnya. Oke, berarti udah pas ya, udah semuanya. Nah, setelah itu kita bikin tabel yang ini, nilai raport. Berarti kita create lagi tabel nilai. Create tabel nilai langsung kurung. Apa nih yang di ini? Kode raport. Di kode raport ini kita pakainya varchar aja. Varchar 30. Kok di luar? 30. Terus kita komain. Dan kita mau bikin data dulu. Terus habis itu ID siswa. Karena kita mau pakainya foreign key, kita mau menggabungkan nih ID sini sama ID sini, jadinya dari primary key jadinya foreign key. Nah, setelah itu ID siswa ini kita pakainya integer aja. Terus ID siswa kita nilainya pakai apa? Nilainya pakai varchar aja. Varchar 10. Varchar. Oke. Setelah varchar predikat 10 juga. Terus salah. Gak apa-apa. Udah deh. Kita iniin dulu. Selesain dulu predikat. Setelah predikat kriteria varchar error karena yang di predikat kita nggak pakai varchar. Oke, jadi kita ulang. Kita langsung ke arah panah aja. Nih, kita bikin create table nilai, terus kita cari lagi kode raport varchar tuh, ID siswa, nilai. Nah, di predikat kita perbaiki varchar. Udah nggak ada berarti kita bikin lagi predikat. Habis predikat apa?
kriteria tetap ke varchar logo. Terus habis itu sudah. Nah, karena kita mau menggabungkan antara sesama NIM-nya ini, sesama ID-nya, kita mau nyomot nih data yang di sini, yang di mana? Yang di sini nih, yang di data siswa. Jadi kalau misalkan kita jadi kan di sini nggak ada namanya kan. Nah, biar enak kita nyomot data yang di sini. Jadi kalau misalkan kita iniin yang 501 kan dia nggak ada namanya nih yang mana nih. Nah, dia nanti bakal munculnya di sini gitu. Nah, untuk menyomot itu berarti kita harus kayak menggabungkan. Berarti kita bikin constraint, hati-hati tipe constraint NIM foreign key mana yang NIM untuk references siswa. Allah NIM gini. Oke. Kan kita pakai constraint ini untuk menghubungkan. Kita mau menghubungkan yang mana nih? Mau nyomot yang mana nih? Data yang mana? Yang NIM. Yang dia bakal jadi foreign key kan? Yang dimana NIM ini tuh kan dia ini mana ya? Dia itu primary key. Nah, tapi kita jadiin dia jadi karena kita mau nyomot jadinya foreign key. Nah, jadi kita mau ambil nih nyomot data yang NIM jadiin foreign key. Nah, foreign key ini yang mana lagi nih, kita perjelas lagi yang NIM. Nah, kita mau ngambil itu tuh dari mana? Dari data yang mana? References siswa yang mana yang tadi gitu. Jadi bakal ke ininya tuh yang ini. Kalau udah kita tutup. Kenapa dia? Key column name. Doesn't exist in table. Kan kita mau manggilnya ID. Oke. Kita bikin lagi ntar. Sorry. Kurang fokus ya. Kita bikin ini. Kode raport. Kode raport. ID siswa. Nilai. Predikat varchar. Kriteria varchar. Nah, kan nggak ada NIM, kita pakainya ID siswa. Di sini juga jadinya ID siswa. Oke, baru kita tutup. Nah, baru dia bisa kan. Baru kita lihat lagi nih di isinya. Misalkan di case. Nah. Oh, ini yang itu. Salah berarti. Berarti pakai apa? Select. Ya, pakai select. Oh, nggak benar. Kok siswa?
nilai dash nilai. Nah, dia jadinya mul karena dia nyomot kan, nyomot dari data yang sebelah gitu. Terusnya virgin key sih, tapi katanya mul juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru kita isilah data di sini. Kita masukin ininya, insert into nilai values. Kita isi ininya berapa tuh, 1, 2, 3, 4. Jangan sampai salah ya, apalagi di ID-nya nggak boleh salah. 501. Setelah itu nilainya 85. Setelah itu predikatnya B. Terus keterangannya lulus. Koma. Benar kan? 1, 2, 3, 4, 501, 85, B, lulus. Setelah itu kita bikin lagi ke kurung 1, 2, 3, 5, ya kan? Terus 502 nilainya 90, ininya A, ininya lulus, ininya lulus. Setelah itu kita bikin lagi 1, 2, 3, 6. Ayo tipe nanti. Terus itunya 500. 503 nilainya 95, nilainya A, nya lulus. Udah, terus lagi ininya 1, 2, 3, 7, ribet amat ya. 504 nilainya 50, ininya C, ininya tidak lulus. Oke. Satu lagi. 1, 2, salah. 1, 2, 3, 7, 8. Itunya 505. Nilainya berapa? 60. Nilainya C tidak, kan nggak boleh pakai spasi ya, lupa. Tidak lulus, pasti error karena nggak boleh pakai spasi. Oh, bisa. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya coba select. Select from nilai. Oh, kayak gitu. Oh ya udah apa. Udah jadi deh. Terus karena ini udah jadi,
kita lihatnya di sini. Kita tutup dulu. Oh, nggak usah. Mana? Oh, ini. Kita ininya di ini dulu. Terus kita buka my local host-nya. My local host aku di sini. Bentar. Kita ke ini local host. Localhost PHP my admin. Sebentar. Kita tunggu loadingannya. Oke, ntar selanjutnya kita gedein aja biar lebih jelas. Oke, setelah itu kita lihat nih database yang kita buat kan tadi nih, sekolah kan ada di sini. Oke, coba kita buka dulu. Kita lihat dulu. Sedang memproses. Lama banget ya. Nah, kita kalau mau lihat hasilnya itu di local host di PHP my admin. Jadi kayak yang tadi tuh banyak kan, itu database yang udah pernah saya buat. Nah, kita mau lihat nih yang ini. Kenapa lama banget ya? Oke. Nih, ada nilai siswa. Ada ini. Coba kita lihat nilainya. Ih, lama sekali. Oke, tidak apa-apa, kita lihat dulu. Jadi tabel yang kita buat tadi yang siswa sama nilai itu ada di sini. Kita lihatnya di sini. Seperti itu. Nah, ini dia hasilnya. Harusnya nggak pakai underscore juga nggak apa-apa ya, guys. Oke. Setelah itu, kita pergi ke rumah ini yang di PHP my admin. Nih. Kita pencet yang rumah. Setelah kita pencet yang rumah, kita pencet basis data. Kita pencet basis data. Setelah itu kita masuk ke sekolah. Nah, kita ke ini yang ada panah ini, terus kita ambil designer. Coba kita lihat hasilnya. Nah, udah kan, dia bener ini. Bentar. Oke. Nah, ini si siswa kan ini ID. Terus ini ID-nya juga kan. Nah,
Ini yang tadinya primary key, karena kita nyomot di sini, jadinya yang ada pagarnya, jadinya foreign key. Jadi sesuatu data yang kita ambil dari data lain, kita bawain gitu, jadinya foreign key. Nah itu kayak gini nih yang ada apa namanya? Apa nih namanya? Namanya pagar. Oh ya, namanya pagar. Seperti itu. Mungkin tugas saya sudah selesai sampai penjelasannya sampai sini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada error tadi karena ketidaktelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.